Silakan Mbak. Bu Septiana dibacakan CV-nya. Baik. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan CV singkat tentang pembicara kita kali ini. Beliau adalah Dr. Hari Purwadi SHMHU. Beliau juga merupakan seorang doktor di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau mengambil mata beliau bidang keahliannya adalah antropologi hukum di program studi hukum dan masyarakat. Mata kuliah yang diampu oleh beliau antara lain antropologi hukum, antropologi budaya, pengantar hukum, filsafat hukum. Riwayat pendidikan, beliau S1 di Fakultas Hukum UNER Surabaya tahun 1987. Kemudian melanjutkan S2 Magister Hukum Ekonomi di Universitas Diponegoro Semarang tahun 1996. Lalu kemudian melanjutkan S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2003. Pengalaman pekerjaan tahun 1988 sampai 2005, beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, Kemudian tahun 1992 sampai 2005, beliau juga merupakan seorang advokat. Dan selain itu juga tahun 2005 sampai sekarang beliau masih aktif sebagai dosen di UNS. Nyun sewu, mungkin kalau ada yang ada yang salah, mohon maaf ya Pak. Beliau juga melakukan beberapa penelitian, salah satunya merupakan tahun 2007 tentang pengelolaan daerah pariwisata Solo Selo, sumber dana Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga yang terbaru tahun 2008, analisis putusan-putusan pengadilan sumber dana Komisi Yudisial. Baik, berikut CV singkat tentang pembicara kita kali ini, Bapak Dr. Hari Purwadi, SHMHU. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan saja pemaparan dari pembicara kita kali ini kepada Bapak Dr. Hari Purwadi, SHMHU. Saya persilahkan. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas didengar sebelum kita mulai? Bisa dengar Bapak, jelas. Jelas Bapak. Oh ya, oke. Jelas Bapak. Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Ya. Itu tadi CV saya tahun 2008 gitu ya. Mas Pak. Beberapa hal memang kadang harus berubah gitu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia PKPA Angkatan 10 Universitas Wijaya Kusuma untuk menyampaikan materi hukum acara pidana. Ini akan mendalami hukum acara pidana ya, dan ada 3 orang pengajar yang akan menyampaikan materi. Maka yang saya sampaikan ini setelah saya pertimbangkan dari materi-materi yang nanti siang diberikan. Jadi kemungkinan ada yang tidak saya sampaikan dari banyak hal yang harus dikemukakan dalam hukum acara pidana. Insya Allah akan disampaikan pada sesi kedua atau sesi ketiga nanti. Tapi okelah kalau memang
nanti perlu kita diskusikan apa yang tidak saya kemukakan di sini. Mungkin ada waktu beberapa saat untuk kita bisa saling bertukar pikiran. Dan kalau ada yang ingin didiskusikan, misalnya langsung saja, tidak usah menunggu sampai selesai, itu tak kecuali nanti mungkin perlu diskusi yang agak panjang. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, jadi sekali lagi tidak semua, karena sebagian akan disampaikan pada sesi kedua dan sesi ketiga. Mungkin di slide yang saya berikan tidak ada, saya tambah sedikit tadi. Mungkin memperoleh waktu yang panjang untuk belajar hukum acara pidana di S1 dulu gitu ya. Ya mungkin sudah ada yang juga S2, tapi coba kita refresh sedikit apa yang sudah kita dapatkan, atau mungkin Anda sudah berpengalaman ikut dalam praktek beracara. Hanya secara konseptual, hukum acara pidana ini di Indonesia juga dikenal dengan istilah hukum pidana formal gitu ya, untuk membedakan dengan hukum pidana material, kan begitu. Di dalam literatur berbahasa Inggris dikenal dengan istilah procedural law. Jadi hukum prosedural, atau mungkin malah di Indonesia lebih dikenal dengan hukum formal, atau kalau pidana ya hukum pidana formal gitu ya, di hukum acara pidana. Jadi bisa pidana, bisa perdata, tapi kedua-duanya atau administrasi, kedua-duanya adalah prosedural, atau ketiganya adalah, atau keempat di bidang hukum pidana militer misalnya. Ya semua yang berhubungan dengan hukum acara masuk dalam kelompok procedural law. Gitu ya. Nah, ini merefresh saja apa yang mungkin sudah pernah kita dapatkan, menyatukan pandangan kita. Sudah barang tentu sekedar untuk membedakan dengan hukum pidana material, atau kita juga sering menyebut hukum pidana substantif gitu ya. Dalam literatur lebih banyak yang berbahasa Inggris, maksud saya, lebih banyak menggunakan istilah substantive law, yaitu hukum substantif. Jadi hukum acara ini fungsinya seperti ditulis di situ, may be enforced. Ya, untuk menegakkan apa? Substantive law. The rules with which substantive law may be enforced. Jadi hukum acara, khususnya hukum acara pidana, adalah aturan-aturan yang dipergunakan untuk menegakkan hukum substantif. Kalau pidana ya dipergunakan untuk menegakkan hukum pidana substantif atau material. Dan hukum pidana material itu kan dikelompok-kelompokkan juga gitu ya. Ada dari segi pengaturannya, ada KUHP, ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, ada Undang-Undang Anti Terorisme, ada Undang-Undang Pencucian Uang dan sebagainya. Di samping hukum substantif itu sekaligus mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural tadi, yang bersifat formal. Kayak Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Korupsi itu tidak hanya mengandung ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan substantif atau material, tapi juga mengandung ketentuan-ketentuan formal.
gitu ya, mengandung ketentuan-ketentuan formal. Tapi sekali lagi, jadi hukum substantif itu ada yang murni memang mengatur tentang tindak pidana, tetapi ada yang hybrid, ada yang bercampur dengan ketentuan-ketentuan prosedural. Jadi sekarang memang sulit untuk membuat garis demarkasi, garis yang jelas gitu, bahwa ini murni hukum substantif, ini murni hukum formal atau prosedural. Apalagi sekarang mulai ada kecenderungan kita ingin menyatukan, seperti menyatukan banyak ketentuan ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sudah dimulai dengan Omnibus Law itu. Nanti mungkin juga dalam bidang hukum pidana juga begitu, yaitu lebih efisien tapi menjadi aturan-aturan yang sangat besar. Jadi perbedaannya kalau kita beri contoh, apakah seseorang itu kompeten menjadi pihak di dalam kontrak, itu masuk dalam wilayah hukum substantif karena yang dibicarakan adalah syarat-syarat kapan kontrak itu bisa dibuat. Jelas itu mengandung ketentuan-ketentuan material. Itu kalau hukum perdata. Atau kapan orang itu dikatakan melakukan pencurian. Itu juga merupakan hukum substantif atau hukum pidana material. Nah, berbeda dengan pertanyaan, kapan salah satu pihak dapat melakukan gugatan, kapan seseorang bisa melaporkan orang lain ke polisi karena melakukan tindak pidana, itu berhubungan dengan hukum formal, hukum pidana formal atau prosedural. Jadi yang satu berhubungan dengan tindak pidana, yang satu berhubungan dengan, makanya dinamakan prosedural karena yang satu berhubungan dengan prosedur, berhubungan dengan proses bagaimana hukum pidana itu ditegakkan. Ini mengulang apa yang sudah sering kita lindungi. Nah, ini hal-hal yang sifatnya abstrak dulu. Jadi hukum acara pidana itu memiliki kekuatan di dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. Nah, itulah yang secara konseptual dianggap bahwa hukum acara pidana itu kan membatasi kewenangan. Ya. Jadi membatasi kewenangan. Kewenangan siapa yang dibatasi? Ya sudah barang tentu lebih cenderung kepada kewenangan kekuasaan. Kekuasaan itu kalau punya kewenangan kan bahaya sekali. Kalau tidak dibatasi, nah bisa muncul kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, hukum acara pidana itu hakikatnya adalah melindungi hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia itu diakui, tetapi kan mudah dilanggar kalau tidak ada aturan-aturan hukum yang secara restriktif, yang secara limitatif, gitu ya, membatasi perilaku kekuasaan, bahkan perilaku orang lain yang bukan kekuasaan, yang mungkin punya potensi untuk melakukan kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan kalau ada orang lain dianggap melanggar hukum pidana material tadi, nah bisa aja kan orang yang bukan kekuasaan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa kita batasi kan begitu, dari segi apa saja yang seharusnya dilakukan. Jadi hukum acara pidana itu menjadi penting karena orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana itu juga punya hak. Punya hak untuk menyatakan, punya hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan atau tidak bersalah. Jadi hukum acara pidana hakikatnya adalah menjamin perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Karena untuk menyatakan seseorang itu melanggar hukum pidana material tadi, itu kan harus dibuktikan dulu.
harus dibuktikan, dan ada kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menyatakan atau melegitimasi pembuktian itu. Tidak semua orang, tidak semua lembaga dapat menyatakan atau memiliki legitimasi untuk menyatakan bahwa bukti itu adalah bukti yang dapat diterima, bukti itu adalah bukti yang benar untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana. Nah, itu hukum acara sebenarnya untuk membuktikannya. Itu yang disebut itu yang menunjukkan sifat bahwa hukum acara pidana itu melindungi itu acara itu penting dilanggar. Dan bersifat memaksa. Memaksa siapa? Seperti saya katakan tadi, memaksa kekuasaan terutama. Kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk menanggulangi tindak pidana, untuk menanggulangi kejahatan, untuk menanggulangi pelanggaran. Sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Maka dulu ketika ada putusan pengadilan yang berusaha melanggar, berusaha mengubah hukum atau ketentuan-ketentuan acara pidana, mendapatkan banyak reaksi, gitu ya, mendapatkan banyak reaksi. Pertanyaannya, apa bisa hukum acara pidana itu diubah dalam proses yang berjalan, proses peradilan pidana yang sedang berlangsung, entah di tingkatan kepolisian, entah di tingkatan kejaksaan atau penuntutan, atau di tingkatan pemeriksaan sidang pengadilan. Ini sebagai contoh, saya pernah menangani perkara di Sulawesi, gitu ya. Di Sulawesi ada seorang bupati di sana yang kena kasus korupsi, tapi di sela-sela itu saya melihat sidang lain, gitu ya. Sidang tentang warga desa yang dituduh mencuri persis seperti Mbok Mina, tapi ini laki-laki juga. Kelapa atau apa gitu ya, di perkebunan milik perusahaan, dan ketahuan sampai bertengkar dengan satpamnya lah, gampangnya begitu. Tetapi yang ini masyarakat ini menang, satpamnya yang dianiaya, gampangnya begitu. Maksudnya ya sebenarnya bukan bermaksud menganiaya, karena namanya satpam juga harus melindungi kepentingan perusahaan, sementara yang mengambil kelapa atau sesuatu yang jatuh di wilayah perkebunan perusahaan itu menganggap itu sesuatu yang bukan pencurian. Akhirnya mereka bertengkar sampai dilaporkan dan sampai dibawa ke sidang pengadilan. Hakimnya waktu itu ingin mendamaikan, maksudnya begitu, bahwa meskipun ini perkara pidana dan ada hukum materialnya dan ada hukum formalnya atau proseduralnya, tapi hakim punya tujuan lain. Bahwa dia ingin perkara itu tidak mengikuti hukum. Maksudnya tidak mengikuti hukum acara, juga tidak mengikuti hukum pidana material. Jadi dia turun dari meja sidang. Baru kali ini saya melihat hakim itu turun dari meja sidang dan bertanya kepada satpam perusahaan yang menjadi pelapor itu, apakah bisa memaafkan? Apakah Anda bisa memaafkan? Anggap saja warga masyarakat yang memukuli Anda itu. Dengan kalau Anda bisa memaafkan, diharapkan bisa begini, begini, begini. Ganti bertanya pada terdakwanya, karena waktu itu sudah di sidang pengadilan. Bagaimana kalau Anda dimaafkan? Apakah juga bisa tetap berhubungan baik, tetap menjaga ketertiban di dalam lingkungan perusahaan, di dalam lingkungan masyarakat sekitar perusahaan? Dua-duanya mengatakan bisa. Hakim itu mengatakan
Kalau bisa berdamai, nanti putusannya akan saya atur. Akhirnya mereka berdua bersalaman. Dan perkara itu selesai. Nah, itu kan tidak sebenarnya tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Apalagi hakim itu berdiri atau keluar dari meja sidang untuk mendamaikan itu. Tetapi bisa saja secara ideologis atau menurut nilai tertentu, cara-cara itu lebih menyelesaikan masalah sosial ketimbang betul-betul mengikuti hukum acara pidana. Kalau mengikuti hukum acara pidana pasti salah satu, katakanlah sudah barang tentu terdakwanya, seandainya memang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan terhadap satpam itu akan dipidana. Dan itu bisa jadi konflik itu akan berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan itu. Nah, disitulah hukum acara pidana itu menghadapi realitas yang kadang harus memang bisa saja satu orang mengatakan itulah kompromi antara hukum acara yang bersifat memaksa dengan kenyataan sosial yang lebih penting untuk diciptakan ketertiban. Tetapi secara hukum acara itu memaksa dan tidak satu hakim pun bisa mengubah hukum acara. Mungkin hakim bisa membentuk, kalau di negara-negara common law, hukum material, karena dianggap hukumnya tidak ada. Tapi pertanyaan pertama yang penting, apakah hakim bisa mengubah hukum acara dalam proses ketika dia menangani perkara itu? Nah, itu pertanyaan yang menggugat ajaran ini, bahwa hukum acara itu bersifat atau merupakan doing atau hukum yang memaksa. Ya, memaksa siapa? Kalau di tingkat pengadilan ya memaksa hakim, kalau di tingkat penuntutan ya memaksa jaksa penuntut umum. Kalau di tingkat penyidikan atau penyelidikan ya sudah barang tentu memaksa polisi untuk mematuhi. Apa tujuannya polisi, jaksa, hakim mematuhi? Ya itu untuk melindungi hak asasi manusia, terutama tersangka yang sudah barang tentu karena dia menjadi objek dari sistem peradilan pidana. Itu hukum acara pidana. Maka dulu kan sempat ramai kasus Hakim Sarpin gitu ya, yang berhubungan dengan persoalan hukum acara. Itu persoalan pra-peradilan. Pra-peradilan kan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Dan apakah itu bisa direproduksi misalnya, bahasa saya umum saja, dalam proses. Itu sifat hukum acara pidana. Silahkan kalau ada yang ingin diskusi. Nah, itu sifatnya, dan oleh karena itu semua hukum, semua peraturan perundang-undangan itu dibangun dari asas-asas. Ini hanya sebagian saja, kalau saya tulis semua tidak cukup. Gitu ya. Hukum acara pidana juga hukum material, hukum pidana material yang lain, itu dibangun dari asas-asas hukum pidana. Jadi asas itu yang melahirkan peraturan, gitu ya. Makanya ada ajaran bahwa apakah asas itu bisa langsung diterapkan? Tidak bisa. Misalnya asas praduga tak bersalah tidak bisa langsung diterapkan, tapi harus di breakdown dulu ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu bukan asas, itu norma yang diturunkan dari asas bersalah. Makanya ada orang-orang yang mengatakan pasal 1 ayat 1 itu asas legalitas. Ada yang mengatakan bukan, itu diturunkan dari asas legalitas. Tapi pasal 1 ayat 1 itu adalah ketentuan hukum pidana mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu. Tidak langsung menyebut asas legalitasnya, tapi rohnya adalah asas legalitas. Jadi hukum acara pidana itu dibangun di atas asas-asas yang sangat banyak sekali, di antaranya
ada spesialisasi, ada diferensiasi, ada kompartemenisasi, gitu ya. Jadi ada spesialisasi kewenangan, diferensiasi kewenangan juga, kompartemenisasi kewenangan misalnya. Jadi polisi itu menyidik, jaksa itu melakukan penuntutan, pengadilan itu punya fungsi untuk, maka dulu pada waktu tahun 80-an, kalau sekarang mungkin sudah enggak, waktu pertama-tama Undang-Undang Anti Korupsi tahun 70-an sampai berubah juga, masih menjadi diskusi sampai tahun 80-an, dan tahun 80-an saya sudah mahasiswa S1, banyak diskusi tentang apakah kejaksaan itu harus diberi kewenangan untuk menyidik perkara korupsi misalnya. Karena kejaksaan itu kan dari aspek, dari asas spesialisasi dia itu diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan, gitu misalnya. Tapi kenyataannya dalam perjalanan sejarah hukum pidana, aspek spesialisasi itu menurut saya mulai digerogoti sedikit. Misalnya dalam hal penyidikan, kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, KPK juga penyidikan, penuntutan, gitu ya. Demikian juga dalam tindak pidana lain, penyidikan terorisme misalnya, itu kan juga penyidiknya Jaksa Agung yang paling tertinggi. Gitu. Itu spesialisasi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa dasar yang paling fundamental dari pengaturan KUHAP itu spesialisasi. Dan itu kelihatan di dalam KUHAP, polisi itu melakukan penyidikan, jaksaan melakukan penuntutan, demikian juga pengadilan melaksanakan fungsi untuk mengadili, dan itu dibeda-bedakan. Demikian juga ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ya, kenyataannya Anda nanti bisa belajar sendiri dari pengalaman gitu ya, apakah memang peradilan pidana itu cepat. Masalahnya nggak ada ukuran waktu ya, setahun itu cepat atau lama gitu. Sederhana dan biayanya ringan. Biaya ringan ini juga problematis, kecuali gratis gitu ya, itu jelas kelihatan biaya ringan. Kemarin itu saya diundang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimasukkan naskah akademik perubahan undang-undang bantuan hukum, gitu ya, perubahan bantuan hukum. Karena ada undang-undang yang sekarang berlaku itu undang-undang bantuan hukum, Mahkamah Agung juga membuat perma mengenai biaya perkara yang berhubungan, kalau undang-undang berhubungan dengan jasa hukum, tapi kalau peraturan Mahkamah Agung itu tentang biaya administrasi di dalam perkara yang digratiskan. Tapi itu adalah bentuk memberikan biaya yang ringan sehingga semua orang yang membutuhkan keadilan di dalam hubungan dengan perkara pidana mempunyai akses to justice, memiliki akses untuk memperoleh keadilan gitu ya, melalui, ya bisa saja katakanlah melalui pengadilan gitu. Ujungnya di situ ya, termasuk di kepolisian sampai kejaksaan dan berakhir di pengadilan. Itu biaya ringan, tapi tanpa bantuan dari negara untuk menekan biaya perkara itu mungkin masih mahal, karena advokat itu bayarnya juga mahal gitu ya. Nah, itu juga masih masalah. Makanya ada undang-undang bantuan hukum itu untuk jasa hukumnya, sedangkan perma itu untuk biaya administrasi di pengadilannya. Jadi dua-duanya itu harusnya memang bisa dinikmati oleh sebagian besar. Nah, kalau memang bisa dinikmati oleh sebagian besar orang yang membutuhkan atau mencari keadilan, ya, menempuh proses-proses, sebagian besar itu bisa menikmati itu, mungkin betul-betul kita bisa mengatakan bahwa peradilan pidana itu peradilan yang biayanya ringan. Gitu. Hanya orang-orang yang kaya, hanya pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi saja yang memang harus membayar sendiri misalnya. Nah, itu problem kita di masa datang.
Demikian juga peradilan yang cepat gitu ya. Berapa lama sih proses peradilan pidana itu, misalnya orang melakukan pencurian gitu aja. 3 bulan selesaikah? Setengah tahun selesaikah? Apalagi kalau sudah bicara banding, kemudian kasasi. Nah, karena cepat itu memang tidak ada definisinya, itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu termasuk cepat atau lambat. Nah, itu yang masih jadi persoalan untuk menilai gitu ya, bahwa memang peradilan kita cepat. Demikian juga sederhana dan seterusnya. Nah, ini yang saya singgung satu lagi, yang akusatur dan inkuisitor. Beberapa ahli mengatakan bahwa hukum acara pidana kita itu tidak murni inkuisitor, juga tidak murni akusator. Dalam literatur sebenarnya tidak menggunakan banyak literatur berbahasa Inggris, tidak menggunakan akusator atau inkuisitor, bahasa yang dipakai dalam literatur berbahasa Inggris karena memang dipengaruhi common law, itu adversarial system dan non-adversarial system. Jadi peradilan yang adversarial seperti di negara-negara common law itu lebih menekankan pada due process of law. Sementara di negara-negara civil law itu lebih banyak ke inkuisitor. Tetapi sekarang seperti Indonesia saja sudah bercampur, sudah hibrid gitu ya. Sudah hybrid. Nah, itu sebenarnya orientasinya kembali ke perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungannya terhadap hak asasi manusia. Maka kita kalau kita jadi pengacara, advokat maksud saya, kemudian kita punya klien, maka aspek penting adalah perlindungan hak dari klien kita dalam hubungan dengan sistem peradilan pidana. Demikian juga asas persamaan di dalam hukum, equality before the law. Equality before the law itu berhubungan juga dengan siapa kita, advokat itu. Kalau di Eropa, menurut penelitian saya mengenai bantuan hukum di negara-negara maju, itu ada dibagi 3. Ada mega lawyering, ada middle lawyering, ada solo lawyering. Mega lawyering itu kalau di Eropa atau di Amerika, kantor advokat, law firm atau kantor hukum, yang isinya itu sekitar minimal 300 advokat dengan spesialisasinya sendiri-sendiri. Saya belum melihat di Indonesia itu ada satu kantor hukum yang isinya 100. Kalau 100 itu masih di bawah middle kalau di Eropa. Jadi mengalahkan perusahaan. Mega lawyering. Nah, pengacara-pengacara mega lawyering di Eropa dan Amerika itu, mereka memiliki spesialis masing-masing. Maka ketika dia berhadapan dengan pengacara solo lawyering, maksudnya bukan solo kota Solo, kantor pengacara yang sendirian gitu ya, kalau ditinggal ke pengadilan kantornya ditutup gitu. Itu kalau di negara-negara Eropa cenderung dimenangkan oleh kantor-kantor mega lawyering perkara itu. Nah, itu berhubungan dengan equality before the law. Maka perusahaan-perusahaan besar cenderung memakai advokat-advokat dari kantor-kantor besar. Dari kalau di Eropa Amerika, ya kalau semakin besar perusahaannya ya yang disasar ya cari advokat yang mega lawyering, bayarnya memang besar dan itu tidak mungkin difungsikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Makanya kalau dalam dunia akademik ada kata Magalanter, the have always come out ahead di Amerika. Yang kaya selalu menang, bukan karena dia menyuap, bukan. Tapi karena yang kaya itu didampingi atau diwakili, kalau dalam hukum perdata, pidana didampingi oleh advokat-advokat yang berkaliber. Nah, disitulah kita sebenarnya mau menuju menjadi advokat yang berkaliber itu. The have always come out ahead. Yang kaya selalu menang. Nah, pengacara-pengacara solo lawyering, itu relasinya dengan pengadilan itu rendah. Di samping profesionalitasnya rendah. Perkara perkawinan diterima
perkara penipuan diterima, perkara korupsi diterima, perkara pertambangan diterima, semua diterima. Kalau mega lawyering, ada spesialisnya sendiri-sendiri. Maka kalau kita mendirikan kantor hukum, law firm, atau kantor advokat, nah, kita coba ke depan negara yang sudah maju itu butuh spesialis, para spesialis gitu ya. Jadi jangan generalis. Ya mungkin kita masih generalis tapi yang spesialis gitu. Ya, masih lebih baik spesialis yang menjadi generalis karena dia punya ilmu yang spesifik. Nah, ke depan partner kita atau associate kita itu harus spesifik begitu bidangnya. Itu juga ada hubungannya dengan persamaan di dalam hukum. Kalau nggak gitu kita nggak sama. Nggak bisa kita menandingi kantor-kantor hukum besar yang punya relasi tinggi dengan pengadilan dan dia ditopang oleh tenaga-tenaga profesional yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, itu contoh. Nanti asas-asas yang lain sambil jalan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pondasi dari hukum acara pidana. Tapi memang di dalam kenyataannya tidak bisa sepenuhnya dicapai. Gitu. Ini masalah memang, masalah ke depan. Masalah ke depan dalam rangka akses to justice. Kita masih menghadapi persoalan peradilan yang cepat, praduga tak bersalah, akusatur inquisitur, persamaan di dalam hukum, spesialisasi, semua masih punya masalah sendiri-sendiri, meskipun kecil atau besar. Dan itu ada pengaruhnya di dalam praktek beracara kita. Gitu ya. Mohon izin Bapak, mungkin Ya. peserta ada yang mau bertanya. Oh silahkan, saya nggak kelihatan Sembari, kan saya iya, mungkin ada yang mau langsung aja. bertanya sembari bisa angkat tangan atau mungkin bisa lewat chat, nanti akan saya bacakan. Monggo Ya, Bapak. Ada yang mau bertanya? Ada Bu. Halo. Oh ya, Nji. Bapak Hadi Rusli, Nji. Nji. Monggo, silakan Bapak Hadi. Suaranya tidak terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pak, nama saya. Putus-putus ya suaranya. Iya. Mungkin bisa lebih jelas lagi Pak Hadi, suaranya sedikit tidak terdengar. Bu, halo. Halo. Iya, iya. Suaranya kecil ya Pak. Monggo, silakan Pak. Iya. Mohon izin Bapak, saya bertanya. Iya, silahkan Pak. Untuk pasal 1 KUH pidana ayat 1 itu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan. Saya masih ingat kasus yang pernah menimpa Bapak Amroji CS saat itu tahun 99, kasus bom Bali. Ketika itu belum ada undang-undang terorisme, namun yang bersangkutan dikenakan pasal undang-undang terorisme. Ini itu yang sebentar. Yang bersangkutan dikenakan pasal apa, Pak? Kalau tidak salah itu terorisme, Pak. Halo? Ya, terus Pak. Suaranya Pak. Halo? Halo, ya Pak. Terus Halo? Halo, putus. Sempat nggak kelihatan ya, atau suaranya sempat Mbak menghilang. bisa membantu? Iya. Biar dibantu. Iya. Pak Hadi?
Halo? Mungkin ya, bagaimana Oke. bisa suaranya Halo? ya, Iya. ya silakan Bapak. Atau mungkin kita ke penanya yang lain dulu, mungkin Pak, sembari Pak Hadi. Assalamualaikum. Suaranya tidak jelas. Waalaikumsalam, dengan Pak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Pak Pur. Selamat siang, Pak. Begini Pak, menarik sekali dengan tadi materi tentang contoh kasus pencurian itu, Pak. Di mana majelis hakim termasuk menyimpangi dari peraturan yang normatif. Dan banyak contoh seperti kasus pencurian dengan terdakwa yang tidak ditahan. Pencurian di bawah 2,5 juta itu, Pak. Ya. Kemudian mengenai juga penyimpangan dari pasal 244 di mana putusan bebas tidak bisa dikasasi. Tapi kenyataannya pada tahun 83 terdakwa Noto Ligowo ya Pak ya, kalau nggak salah ya, jurisprudensi itu Majelis Mahkamah Agung menerima kasasi dari penuntut umum. Demikian juga kasus mengenai narkotika kalau nggak salah di PN Situbondo, di mana penuntut umum yang seharusnya untuk membuktikan dakwaannya, tetapi dalam tuntutannya itu melepaskan dari tuntutan. Nah, hal-hal yang seperti ini meskipun sangat menguntungkan terdakwa, ataupun juga mungkin khusus untuk yang kasasi tadi, putusan bebas ya, merugikan terdakwa, hingga hal tersebut merupakan kontra legem, Pak. Halo? Iya. Halo. Hal-hal yang tersebut merupakan kontra legem karena penyimpangan daripada perundang-undangan yang normatif, dalam hal ini hukum acara. Sehingga seperti kasus khususnya ya kasus yang jurisprudensi Mahkamah Agung terdakwa Noto Ligowo apa siapa itu ya, yang putusan kasasi. Legowo. Iya, tahun 83 Pak, kalau nggak salah itu. 275K garing Pit 83 perkara Noto Legowo. Nah, kaitannya dengan jaksa yang menyimpangi dan juga demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung menyimpangi dari pasal 244 di mana putusan bebas tidak bisa dikasasi. Sehingga perkembangannya banyak putusan bebas sehingga penuntut umum putusan bebas yang selanjutnya itu penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi dengan adanya jurisprudensi itu, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana ada penyimpangan yang merupakan kontra legem itu? Mohon pencerahannya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ada perbedaan antara hukum pidana formal atau hukum pidana prosedural dengan hukum pidana material atau substantif. Itu berhubungan dengan sistem dulu. Indonesia ini, halo bisa didengar? Bisa. Iya, halo. Jelas. Okay. Ya. Jadi Indonesia ini sistem peradilan pidananya di Indonesia ini sistem peradilan pidananya masih cenderung ini ya menganut tradisi Eropa kontinental.
meskipun secara umum kita itu sistemnya campuran. Tapi kita tidak bahas campuran itu dulu. Sistem peradilan pidana kita itu cenderung menganut civil law system atau civil law tradition. Di dalam civil law tradition, halo? Ya, dengar. Di dalam, bisa didengar ya atau tidak jelas? Bisa, jelas. Oke. Nah, di dalam civil law tradition itu sebenarnya tidak dikenal konsep, ini bicara konsep dulu ya, teori, sebenarnya tidak dikenal konsep pembentukan hukum. Tidak dikenal konsep pembentukan hukum. Lawmaking itu tidak dikenal di dalam proses peradilan pidana. Lawmaking itu ya oleh lembaga legislatif. Sehingga hakim misalnya, jaksa penuntut umum ataupun polisi sebagai penyidik tidak boleh membentuk hukum. Bahkan tidak dimungkinkan untuk mengubah hukum yang ada berdasarkan pertimbangan non-hukum. Nah, itu. Mengesampingkan ketentuan perundang-undangan atau kontra legem itu, mengesampingkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu adalah salah satu bentuk ya penyimpangan terhadap aturan hukum. Sebenarnya itu sangat tidak dimungkinkan di dalam tradisi civil law. Itu ya, tradisi civil law. Jadi menurut saya itu adalah fenomena yang unik bagi saya, fenomena yang unik di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi itu bisa dipersoalkan secara konseptual. Sebentar saya cari. Bisa didengar dengan baik. Jadi mengesampingkan atau dengan bahasa lain apapun, mengabaikan atau mengubah atau membentuk hukum baru dalam tradisi civil law itu sebenarnya tidak dimungkinkan, kecuali hanya penafsiran saja. Gitu ya. Sebab menurut kritik di dalam teori, hakim, apalagi jaksa, apalagi polisi, itu tidak diberi kewenangan untuk membentuk hukum. Kalau dia menyimpangi itu berarti kan dia akan membentuk hukum baru. Kalau dia membentuk hukum itu berarti dia menjadi lembaga yang dalam teori disebut kuasi legislatif, setengah legislatif. Gitu ya. Makanya polisi juga harus taat pada KUHP. Jaksa penuntut umum juga harus taat pada KUHP. Hakim dalam sistem civil law juga harus taat pada KUHP. Kalau tidak, misalnya hakim, kita bicara hakim aja yang posisinya itu sangat kuat dalam hubungan dengan hukum ini mau diapakan. Itu dia disebut oleh Dworkin, Ronald Dworkin, dalam teori itu ada yuris dari Amerika yang namanya Ronald Dworkin dalam bukunya Law Empire mengatakan bahwa hakim yang kayak begitu itu dia memposisikan dirinya, kewenangannya, fungsinya sebagai kuasi
kuasi legislatif, setengah legislatif. Jadi menempatkan pengadilan sebagai setengah legislatif. Undang-undang. Pada setengah, gitu ya. Padahal dia bukan. Kenapa hakim tidak diberikan kewenangan untuk membentuk hukum? Karena hakim itu tidak dipilih seperti DPR. Nah, ini teori loh ya, ini teori. Karena hakim tidak dipilih seperti DPR, yang punya akuntabilitas terhadap publik, terhadap para pendukungnya. Hakim itu diangkat oleh negara. Jadi dia tidak berhubungan dengan masyarakat, dia tidak bertanggung jawab dengan masyarakat dalam hubungan dengan posisinya. Nah, gitu. Beda dengan DPR yang membentuk hukum. Itu beda, makanya dibedakan pembagian kekuasaan tadi. Kalau dalam teori hukum tata negara. Nah, tapi oleh karena itu fenomena kontralegem dan sebagainya di Indonesia itu sebenarnya sebuah fenomena yang unik menurut saya. Secara teori sangat bisa diperdebatkan. Nah, begitu ya. Nah, tapi kan kenyataannya prakteknya begitu di Indonesia. Kalau saya disuruh menganalisis secara teori, itu saya katakan sebagai fenomena unik di Indonesia. Mereka itu sebagai apa bisa mengubah hukum? Menyimpangi hukum. Menyimpangi itu kan tidak masuk dalam ruang kosong hukum. Dia kemudian akan membentuk hukum baru menurut dirinya yang cocok dengan kasus itu. Nah, di situ persoalannya. Jadi itu tetap dapat diperdebatkan bagi saya gitu ya. Jadi bolehkah hakim membentuk kayak begitu? Kecuali dia melakukan penafsiran. Kalau penafsiran kan memang ada ajarannya. Dalam negara sivil law pun dikenal hermeneutika hukum atau interpretasi, tapi itu masih dalam wilayah hukumnya itu diikuti. Cuma ditafsir. Ya karena hukum itu kan bahasa. Ya bisa aja bahasa itu konteksnya berubah. Nah, bisa. Tapi kan tidak membentuk hukum baru. Dan tidak mengesampingkan peraturan yang ada. Itu kalau saya disuruh komentar. Begitu ya Pak ya. Itu Bu Septiana. Oke, baik, Pak. Pak Hadi tadi bagaimana Pak Hadi? Apakah bisa? Kalau tidak bisa mungkin bisa dilanjutkan Pak. Oke, barangkali ada yang lain satu lagi. Iya. Tadi sepertinya ada Anisha ya. Mbak Anisha mau bertanya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bapak, saya ingin bertanya mengenai kasus asas KUHP, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Saat ini kan menggunakan e-court. Saya ingin menanyakan plus minusnya menggunakan e-court sendiri itu apa ya Pak ya? Terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya electronic court itu court I-nya itu, E-nya itu maksud saya, elektronik bahasa Inggrisnya I ya. Itu masih sebatas sebagai sebuah instrumen bagi saya begitu. Instrumen itu cuma alat. Kayak kita ini yang seharusnya di kelas kita bertatap muka, saya bisa mendatangi Anda, mendekati Anda misalnya, atau mendekati yang lain, atau menjauh dari Anda, itu kan di kelas. Kita kemudian menggunakan elektronik kelas misalnya. Ini saya namakan elektronik kelas elektronik atau kelas daring. Gitu ya. Itu daring di sini atau daring di pengadilan yang disebut e-court, pengadilan elektronik, pengadilan online, pengadilan internet, pengadilan ya apa saja terserah, virtual. Itu virtual di situ itu masih sebatas instrumen. Instrumen itu alat. Masih sebagai alat. Jadi tetap kendalinya adalah manusia. Karena e-court itu tetap yang memutuskan adalah hakim, bukan I-nya, bukan mesinnya. Mungkin e-court itu membuktikan bahwa dia peradilannya cepat.
Nah, soal biayanya saya tidak tahu itu perubahan atau enggak gitu ya. Tapi kayaknya enggak ya. Kalau biaya itu ya. Tapi kalau kecepatannya namanya itu kita nggak usah datang ke pengadilan, kita nggak usah duduk lama di kursi pengadilan menunggu hakim masuk gitu ya. Kalau lah mungkin kita duduk di rumah atau di kantor, itu mungkin bisa diartikan cepat atau sederhana. Nanti soal biaya ringan. Tapi itu sendiri di pengadilan itu masih alat saja. Tapi namanya itu bagaimanapun juga memiliki fungsi untuk mempercepat proses. Tapi cepat atau tidak itu di belakangnya kan ada manusianya. Kalau manusianya mau mengikuti kecepatan teknologi, e-court itu baik. Gitu ya. Tapi baiknya e-court itu sangat bergantung pada kehendak manusia itu sendiri, karena mesin di pengadilan itu tidak bisa memutuskan perkara. Kecuali kita memasukkan kasus, kemudian mesin elektronik yang disebut dengan pengadilan elektronik itu memproses perkara kita sendiri, memutuskan berdasarkan mesin. Itu belum, kita belum sampai di situ. Kan sekarang sudah dikumpulkan. Jadi kalau Anda searching internet, pencurian misalnya, semua tulisan tentang pencurian itu muncul. Di database perguruan tinggi, DPR, pengadilan, kalau kita searching pencurian, semua peraturan, semua putusan-putusan hakim terdahulu, katakanlah jurisprudensi, semua literatur, itu keluar. Dan sebenarnya internet itu bisa memutuskan sendiri. Tanpa bantuan hakim, sebenarnya bisa. Tapi kan mesin, nanti keadilannya menjadi keadilan mesin gitu ya. Nah, memang kalau ditanyakan tadi e-court, jadi itu electronic court itu bagi saya masih instrumen, masih alat saja yang membantu proses administratif dan peradilan dalam arti proses pemeriksaan perkara atau mengadili perkara. Sehingga sebenarnya harusnya lebih cepat, harusnya lebih sederhana. Ya sudah barang tentu harusnya lebih ringan biayanya karena advokat atau orang-orang yang terlibat dalam proses itu tidak harus ke pengadilan, bisa duduk saja di kantornya, yang sudah barang tentu itu menghemat biaya, tidak keluar bahan bakar, tidak membayar angkutan umum misalnya yang tidak mampu. Itu ya Mbak ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, kita lanjutkan. Mungkin gitu ada ya. yang mau tanya. Nah, silakan. Monggo, Ya, silahkan Bapak. Belum ada sepertinya Pak. Ya, saya teruskan. Mungkin sedikit. ada yang di chat juga bisa. Jadi nanti Ya. saat sesi tanya jawab bisa saya bacakan. Monggo. Nah, ini mungkin sudah sering disampaikan dalam kuliah juga dulu di masa S1 atau mungkin S2, bahwa proses penanganan perkara pidana itu dimulai dari penyelidikan dan diakhiri pada pelaksanaan putusan hakim. Tapi kalau dalam teori, sistem peradilan pidana tidak menggunakan, bukan prosesnya, tapi sistem peradilan pidana itu diakhiri dengan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Tapi karena kita bicara hukum acara pidana, kita bicara prosesnya. Jadi proses penanganan perkara pidana itu diawali dari penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, saya singkat saja mengadili, dan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Ini untuk merefresh ulang. Jadi bedanya penyelidikan dengan penyidikan, mencari dan menemukan peristiwa yang diduga bersifat pidana, sehingga dia dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan. Kalau penyidikan kan mengumpulkan bukti. Nah, inilah yang dulu sempat ramai dulu setelah Pak Sarpin itu, para jaksa juga takut. Waktu itu ada dampaknya, memang baik juga dampaknya.
karena mereka tidak berani begitu saja menyatakan seseorang sebagai tersangka sampai betul-betul kejaksaan atau kepolisian itu yakin bahwa ada 2 alat bukti yang cukup. Demikian juga penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, dan mengadili, memeriksa, memutus perkara adalah wewenang pengadilan. Antara penyidikan dan penuntutan kemungkinan dilakukan penghentian penyidikan. Jadi kalau memang tidak cukup bukti bahwa subjeknya itu adalah pelakunya atau tindak pidananya itu tidak seperti yang dipikirkan, ya bagaimanapun juga dilakukan penghentian penyidikan. Demikian juga bisa jadi penilaian penyidik itu berbeda dengan penuntut umum. Penyidik sangat yakin bahwa perkara ini bisa diteruskan dengan cukup bukti, artinya setidaknya ada 2 alat bukti, tapi bisa saja pada tahap penuntutan berbeda penilaian dari jaksa penuntut umum. Nah, disinilah dulu itu bahwa antara penyidik dengan penuntut itu dengan asas tadi diferensiasi spesialisasi itu posisinya sama. Tapi dalam kenyataan seringkali juga bermasalah gitu ya. Posisinya sama, sederajat gitu ya. Tapi dalam kenyataan sering dibolak-balikkannya hasil penyidikan itu menjadi problematis gitu ya. Seakan-akan penuntut umum itu memiliki kewenangan yang lebih gitu dibanding penyidik. Nah, proses penanganan perkara setelah diadili, nah nanti secara detail tengah-tengahnya nanti di siang hari mungkin sampai sore hari nanti dilaksanakan putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu bukan akhir dari proses peradilan pidana, tapi harus ada pelaksanaannya. Nah, kalau putusan pengadilan menyatakan bahwa seseorang itu bebas seperti yang dikatakan tadi, tapi kalau yang dikatakan tadi kan bicara soal kontra legem gitu ya. Padahal orang itu ditahan dan amar putusannya membebaskan, maka saat itu harus dikeluarkan. Nah, soal tadi bahwa kejaksaan kasasi dan sebagainya atau upaya hukum yang lain, ya tetap saja bahwa putusannya bebas dan oleh karena itu harus dikeluarkan dari tahanan. Dan itu dilaksanakan oleh jaksaan dengan pengawasan serta pengamatan ketua pengadilan negeri atau dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat Hawasmat. Itu diatur dalam pasal 279 sampai 283 KUHP. Itu proses penanganan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. Nah, seperti saya katakan tadi, ada peristiwa pidana, jadi hukum acara pidana itu bekerja ya, ketika terjadi pidana. Kalau tidak ada tindak pidana atau peristiwa pidana, ya jangankan hukum acara pidana, hukum pidana material saja atau substantif pun itu ya tidak bekerja, tapi ya lebih baik begitu tidak bekerja, berarti masyarakat kan tertib, gitu ya, tidak ada peristiwa pidana. Nah, peristiwa pidana sudah barang tentu atau tindak pidana itu bisa berarti melanggar hukum pidana umum, bisa juga berarti melanggar hukum pidana khusus seperti kita diskusikan. Nah, ini wawasan kita, saya memperluas wawasan saja bahwa jadi hukum pidana umum ada di dalam KUHP dan peraturan pelengkapnya, tapi yang khusus itu, nah istilah khusus
yang dimaksud. Ini mungkin berbeda dengan apa yang ada di kepolisian. Maksudnya kepolisian itu pembidangan penanganan perkara di kepolisian atau di kejaksaan. Kita bicara konsep gitu ya. Jadi yang disebut dengan tindak pidana khusus, demikian juga hukum pidana khusus, itu ketika kalau bicara hukumnya, ketentuan-ketentuan hukum itu mengandung penyimpangan dari hukum pidana umum. Kalau kita bicara hukum acara, maka ketentuan hukum pidana formal itu mengandung penyimpangan dari ketentuan hukum pidana formal yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum itu adalah KUHP. Maka ketika ada, ini menurut saya ya, konsep yang saya pahami. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang anti korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam undang-undang anti korupsi itu adalah undang-undang atau merupakan hukum material. Tetapi di dalam undang-undang anti korupsi itu mengandung juga ketentuan-ketentuan hukum acara atau hukum pidana formal. Nah, sudah barang tentu undang-undang anti korupsi mengatur hukum acara itu pasti berbeda. Kalau tidak berbeda ya buat apa diatur? Kan semua berdasarkan ketentuan KUHP, ya semua kan hukum acara atau proses beracara itu didasarkan pada KUHP. Berarti kalau undang-undang anti korupsi mengatur yang tersendiri beberapa hal saja, itu bisa untuk mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena hukum pidana di bidang korupsi dan undang-undangnya namanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah undang-undang khusus karena mengandung ketentuan-ketentuan, sebenarnya ketentuan hukum material itu mengandung penyimpangan dari KUHP, tapi kita sedang dalam hubungan dengan bicara hukum acaranya juga berbeda. Maksudnya tidak berbeda secara keseluruhan, beberapa hal mengandung penyimpangan dari ketentuan hukum acara pidana umum. Demikian juga di sini saya contohkan terorisme. Nah, apakah tindak pidana terorisme itu masuk tindak pidana khusus? Ya, ketentuan hukum pidana material mengenai terorisme, sebenarnya kan kita tidak bahas material, tapi kan terkait bagaimana. Itu juga mengandung penyimpangan dari KUHP. Tapi sekaligus di dalam undang-undang anti terorisme itu mengandung penyimpangan juga dari KUHP. Ini saya beri contoh, pasal 25, Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme itu diubah dengan Undang-Undang nomor 5 2018. Di situ ada ketentuan bahwa untuk penyidikan itu bisa dilakukan sampai 120 hari. Kalau kita melihat KUHP, penyidikan itu kan hanya 20 hari. Nah, kemudian bisa diperpanjang 40 hari. Tapi terorisme, penyidikan saja di awal sudah bisa sampai 120 hari. Jadi dibanding dengan KUHP sangat jauh. Pembunuhan misalnya menurut KUHP, karena pembunuhan tidak pidana umum, KUHP diatur dalam KUHP dan hukum acaranya mengikuti KUHP, maka penyidikan ya selama proses penyidikan tersangkanya hanya bisa ditahan 20 hari. Tapi untuk terorisme bisa sampai 120 hari. Ini berarti kan penyimpangan. Dan penyimpangan ini pasti punya arti karena penahanan misalnya itu berhubungan dengan kebebasan seseorang, berhubungan dengan hak asasi seseorang. Jadi sangat punya nilai sebenarnya dalam konteks asas tadi yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Bahkan dapat diperpanjang 60 hari, 180 hari, itu baru untuk penyidikan. Bahkan dapat diperpanjang lagi sampai 20 hari maksimal. Jadi kan bisa 200
hari, ya kira-kira 6 bulan lebih begitu ya. Itu baru di tingkat penyidikan. Ini contoh saja, penuntutan, pemeriksaan sidang nanti ada, Anda lihat sendiri dalam undang-undang. Tapi ini contoh saja bahwa bagi saya, karena undang-undang anti terorisme itu juga menyimpang beberapa ketentuannya dari ketentuan KUHP, sekaligus mengandung penyimpangan dari ketentuan-ketentuan KUHP dalam hukum acaranya, maka dia bisa dikatakan sebagai tindak pidana khusus. Gitu. Ya, maka prosedurnya, hukum acara formalnya juga bisa dikatakan menyimpang dari KUHP, meskipun hanya untuk sebagian. Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau hukum acara bukan menandai bahwa itu hukum pidana khusus atau enggak. Gitu ya. Tapi ini sebagai contoh saja bahwa penyimpangan itu dalam satu perundang-undangan yang hybrid, dia undang-undang yang bersifat material sekaligus formal itu bisa mengandung dua-duanya penyimpangan itu. Demikian juga Undang-Undang Anti Terorisme mengatur pasal 31, penyidik dapat melakukan penyadapan. Jadi tidak hanya dalam korupsi, terorisme juga bisa melakukan penyadapan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Itu artinya kita mesti membedakan, dan itu berhubungan dengan, makanya kalau di dalam KUHP saja yang biasa, yang normal, itu dimungkinkan adanya penangguhan penahanan, misalnya, atau mengubah status tahanan. Kalau penyidikan itu misalnya dianggap sudah cukup, sudah selesai, maka dalam hal ini sangat relevan gitu ya untuk didiskusikan, karena 120 hari itu misalnya untuk terorisme itu waktu yang lama. Penyidikannya bisa saja sudah selesai, mungkin cuma 60 hari gitu ya. Nah, sementara dalam praktek hukum acara pidana dimungkinkan penangguhan penahanan, misalnya begitu, atau mengganti status gitu ya. Nah, itu hubungannya di situ. Nah, ini yang praktik saja. Dalam hukum acara, sebagai advokat, dan advokat itu dibutuhkan dalam proses peradilan pidana, ketika seseorang terlibat dalam tindak pidana, kita tidak bicara korban, kita bicara orang yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi seseorang itu ketika diduga, dan itu bisa diketahui ketika dia dipanggil, ada pemanggilan dari kepolisian untuk kepentingan pemeriksaan, itu diatur dalam pasal 112. Nah, disitulah sebenarnya kenapa ini saya mulai dengan kata pemanggilan di sini, kan disitulah orang itu biasanya sudah mulai butuh penasihat hukum. Nah, gitu, butuh penasihat hukum. Dan pemanggilan itu harus dengan surat panggilan. Nah, sebagai advokat kita berkepentingan. Dan menyebut alasan pemanggilan secara jelas, tidak dengan telepon. Dan juga penting untuk mempertimbangkan tenggang waktu. Dan itu memang banyak sebagai advokat atau penasihat hukum, waktu itu penting gitu ya. Kadang-kadang alasan dipanggil tidak datang gitu ya. Meskipun dalam pasal 112 ayat 2 penyidik atau penyidik maksud saya, memiliki kewenangan untuk ya memanggil dengan paksa gitu ya. Kalau sudah 2 kali tidak datang. Tapi itu sebenarnya berhubungan dengan waktu kalau secara hukum. Tapi secara praktis, dalam praktek, ya bisa saja itu berarti mengolor-ngolor waktu gitu ya. Dipanggil itu kan risikonya ditahan. Gitu. Risikonya. Tapi belum tentu juga. Nah, itu berhubungan dengan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan sebagainya. Jadi pada tahap inilah orang butuh kita sebagai advokat untuk menjadi penasihat hukum. Maka kita perlu perhatikan yang pertama, kalau indikasi bahwa klien kita mau dijadikan tersangka atau diduga melakukan tindak pidana, nah yang perlu kita pikirkan apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup dari kepolisian, kan gitu. Terlepas klien kita itu dipanggil masih mungkin awal atau sudah urutan yang keberapa dari orang-orang lain yang juga dipanggil. Atau dalam hubungan dengan bukti-bukti lain yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penyidik. Tapi paling tidak yang penting bagi kita sebagai advokat adalah adanya bukti permulaan yang cukup. Apakah polisi sudah memiliki bukti permulaan yang cukup? Kalau klien kita ditangkap misalnya. Tadi kan dipanggil, kemungkinan yang dipanggil itu ditangkap. Nah, atau kemudian sudah baru itu kalau sudah ditangkap ya ditahan. Gitu. Ya, gua menggunakan. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Oh ya, silakan. Maaf saya nggak bisa lihat di sini soalnya ini ke bawah. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Iing Solihin. Beliau bertanya, mohon izin bertanya Pak, bagaimana semisal ada orang digugat, diduga melakukan tindak pidana, namun saat persidangan di pengadilan, hakim memutus bebas tidak bersalah. Apakah bisa orang yang menggugat itu digugat balik dengan alasan pencemaran nama baik? Sekarang dari segi bahasa dulu. Ya, terima kasih. Dari dalam hukum pidana, hukum acara pidana, kita tidak menggunakan kata menggugat. Jadi hukum pidana itu kalau tidak melaporkan, ya, mengadukan. Jadi yang menjadi korban atau mungkin orang lain yang mengetahui bahwa orang lain lagi melakukan tindak pidana, ya, bisa saja dilaporkan ke polisi, gitu ya. Atau diadukan, ya kalau delik aduan, misalnya anak yang mengambil uang orang tuanya, misalnya kan masuk pada delik aduan, pencurian di dalam lingkungan keluarga dan sebagainya. Jadi dari segi istilah mungkin kita perlu bedakan bahwa dalam hukum pidana seseorang itu hanya bisa melaporkan. Yang menjadi korban itu hanya bisa melaporkan atau mengadukan ke polisi. Dan polisilah yang memproses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan. Nah, kalau dalam hukum perdata, istilah yang dipakai gugatan. Jadi, tapi nanti dalam hukum perdata, jadi pihak yang merasa dirugikan, baik karena perjanjian, atau karena perbuatan melanggar hukum, melawan hukum, jadi baik karena wan prestasi, atau onrecht matek, nah, orang itu menggugat. Nah, bahasa yang dipakai menggugat. Jadi orang itu sendiri menggugat. Kalau tidak menggugat, ya tidak terjadi apa-apa. Proses atau acara perdata itu tidak akan bekerja. Tapi dalam hukum pidana, tanpa pengaduan, tanpa laporan ke polisi, kalau polisi tahu akan diproses oleh polisi. Oke. Pertanyaannya, kalau sampai ke pengadilan, kemudian itu sebenarnya nanti soal putusan ya, tapi tidak apa-apa, mumpung masih sempat. Kemudian diputus bebas, apakah bisa dilaporkan balik? Kalau cuma melaporkan saja bisa, tapi persoalannya analisisnya begini. Jadi
orang yang melihat misalnya, mengalami gitu ya, atau mendengar, itu yang contoh menjadi seorang saksi, berarti kan dia tahu, apalagi dia sendiri yang mengalami, yang menurut dia ditipu misalnya, ditipu dengan giro biliet kosong misalnya. Dia pedagang, dibayar dengan giro biliet kosong atau cek kosong, ternyata ketika diuangkan, ini bahasa sederhana saja ya, uangnya nggak ada. Penjual ini merasa dibohongi oleh konsumennya. Maka dilaporkanlah konsumen yang membayar dengan cek kosong atau giro biliet kosong itu ke polisi. Oleh polisi diproses, bahkan mungkin ditahan karena polisi pinginnya bahwa orang yang membayar dengan cek kosong atau giro biliet kosong itu melakukan penipuan. Nah, oke lah, polisi semangatnya ingin membuktikan bahwa menyidik bahwa dia melakukan penipuan. Semua bukti-bukti dikumpulkan, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan dibuat surat dakwaan, dilimpahkanlah atau dilakukanlah penuntutan, dilimpahkan ke pengadilan. Tapi setelah diperiksa oleh pengadilan, pengadilan memutus bebas. Misalnya contohnya, kenapa sih pengadilan kok memutus bebas? Ini contoh saja ya. Karena menurut pengadilan dan berdasarkan bukti, gitu ya, bahwa orang itu tidak bisa membayar karena misalnya ekonomi lagi resesi, terkena wabah COVID, gitu ya. Sehingga konsumennya dia juga pengusaha yang lain itu juga belum membayar, sehingga uangnya dia di bank itu juga kosong, sehingga dia juga tidak bisa membayar pada orang yang tadi itu. Bisa saja hakim berpandangan bahwa itu sebentar. Aku sih ngajar sebentar ya, nanti 5 menit lagi. Nah, hakim berpandangan bahwa orang yang membayar dengan cek kosong atau giro biliet kosong itu tidak melakukan penipuan. Nah, gampangnya begitu. Sehingga tidak terbukti putusannya secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan penipuan, maka dibebaskanlah. Nah, putusan bebas itu kan gitu, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam hal ini penipuan. Nah, bebas kan? Apakah yang bebas itu tadi bisa melaporkan balik misalnya kayak gitu? Ya kalau cuma lapor aja bisa, tapi kemungkinan di dalam proses sampai putusan pengadilan juga tidak apa-apa, tidak akan dipidana, gitu ya, karena itu hak seseorang, karena seseorang merasa menjadi korban, apalagi polisi sudah melakukan penyidikan dan dibuat alat bukti, soal putusannya itu terbukti atau tidak, itu adalah soal pengadilan. Jadi menurut saya kita menghabiskan energi dan kita bermain dengan hukum gitu ya, sebaiknya tidak usah dilaporkan. Nah, namanya orang merasa dirugikan kan, itu kan tadi orang merasa dirugikan yang tidak dibayar. Nah begitu, itu contoh saja ya, contoh kasus untuk menggambarkan bahwa banyak hal orang dilaporkan ternyata dilaporkan tidak terbukti. Sama yang melaporkan korupsi itu juga banyak, tapi pengadilan memutus bebas. Itu kan ada kasus korupsi yang diputuskan bebas, padahal pelapornya juga banyak. Apakah pelapor korupsi itu terus bisa dilaporkan balik? Ya kalau cuma melaporkan aja bisa, tapi persoalannya saya kira polisi juga tidak begitu saja akan memproses, karena lapor itu kan prosedur formal. Mengadu itu prosedur formal. Jadi orang menempuh proses peradilan yang benar. Kecuali kalau kita pidato di jalan mengatakan bahwa dia korupsi, itu bisa fitnah.
Itu kan bukan prosedur hukum, gitu ya. Tapi kalau kita menempuh prosedur hukum, nggak bisa dilaporkan balik. Ya kalau lapor aja bisa, namanya orang kita ke polisi setiap hari juga boleh. Tapi lapor itu nanti secara hukum tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan. Maksudnya tidak akan mungkin seorang pelapor kemudian dilaporkan, padahal pelaporan itu adalah menempuh proses formal dengan bukti yang menurut dia cukup. Nah, gitu. Begitu ya Pak ya. Begitu Bu Septiana, sementara jawabannya. Ini ada lagi Pak yang bertanya. Silakan. Ya, silakan. Bapak Hermanto. Iya. Pak Hermanto ini bertanya, Pak, apakah boleh bila terdakwa memilih untuk tidak menggunakan penasehat hukum dalam sidang pengadilan pidana dikarenakan ia sendiri adalah seorang pengacara dan ia merasa bisa menjadi penasehat hukum atas dirinya sendiri? Ya, di dalam ketentuan KUHP, misalnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun ke atas, gitu ya, kan harus didampingi oleh penasihat hukum. Nah, itu ketentuan hukum, gitu ya. Dan oleh karena itu, kalau seseorang itu miskin misalnya, tidak punya uang untuk membayar advokat, misalnya ini contoh, dan dia tidak bisa mengurus bantuan hukum yang gratis tadi dari Kementerian Hukum dan HAM, ya karena dia ditangkap, bagaimana bisa ngurus, itu kan butuh surat RT, RW, dan sebagainya. Maka polisi nah ini yang legal aid itu pro bono ini, maka polisi yang harus menyediakan penasihat hukum yang sudah barang tentu advokat untuk mendampingi. Kalau dia tidak mau, jadi KUHP juga sudah diatur, nanti kita cari. KUHP sudah diatur di antara pasal 64, 67 sampai 74 itu diatur. Kalau dia tidak mau, ya dia dicatat di dalam berita. Jadi polisi nggak disalahkan karena polisi punya kewajiban. Itu ya, polisi punya kewajiban untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang memenuhi kondisi sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Sebentar. Ya. Gitu ya. Tapi dicatat dalam berita acara, tidak apa-apa. Gitu. Tapi dicatat, sehingga kenapa perlu dicatat dalam berita acara? Ya supaya polisi tidak dianggap melanggar KUHP, karena dia juga punya kewajiban untuk menyediakan karena bantuan hukum itu sebenarnya kan untuk membantu tersangka atau terdakwa mencapai equality before the law tadi. Apalagi dia orang yang tidak mengerti hukum. Equality before the law itu bukan hanya soal yang bersifat ekonomis dan bersifat kualitatif, tapi juga kuantitatif atau kedua-duanya. Jadi didampingi pengacara itu bagi orang-orang yang bukan profesinya advokat itu penting sekali, gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang itu mencari advokat pembanding. Anda tidak tahu kadang-kadang, misalnya Anda punya klien, bisa saja klien Anda yang punya duit, itu dia punya konsultan untuk mereview, menganalisis, menilai apakah langkah yang saya tempuh itu benar. Dulu beberapa kali saya dan teman-teman begitu, ada pengusaha punya advokat, ada yang advokatnya diberitahu, tapi saya pengen misalnya pendapat hukumnya ahli tertentu gitu, minta izin advokatnya, tapi dia tidak dilibatkan dalam proses, cuma pengen tahu yang ditempuh, yang dipikirkan oleh advokat saya itu benar atau paling tidak menurut ahli itu bagaimana.
Itu bisa juga kayak begitu. Jadi ada yang diberitahukan, ada yang tidak diberitahukan sama advokatnya. Itu fenomena sekarang gitu ya. Gitu. Fenomena sekarang. Itu jadi boleh tidak didampingi. Nah, kalau cuma tindak pidananya sederhana, ringan, kan tidak didampingi advokat tidak apa-apa. Tapi yang di bawah ancaman pidananya di bawah 5 tahun itu menjadi kebutuhan dan keharusan, karena itu sudah barang tentu yang di atas 5 tahun itu hal-hal yang sangat berat tindak pidananya pasti. Kalau tidak mau karena dia merasa pinter gitu ya, jadi catat tadi. Ya kebetulan ini maksudnya jadi Pak Hermanto ini terdakwanya seorang pengacara gitu maksudnya Pak. Jadi beliaunya ini terdakwa tapi dia juga seorang pengacara. Apakah bisa melakukan membela dirinya sendiri saat terlibat kasus pidana? Ya bisa membela diri, jadi boleh. Ya makanya tadi dia melakukan tindak pidana apa dulu, gitu ya, ta? Kalau misalnya di aduan, misalnya diadukan istrinya karena dia berselingkuh misalnya, itu kan dari aduan ya kan. Itu kan tidak wajib juga didampingi advokat kan gitu ya. Nah, itu dia bisa melakukan pembelaan sendiri. Tapi kalau dia melakukan ya pencurian misalnya atau tidak pidana lain lah yang sanksinya di atas 5 tahun banyak. Nah, itu harus. Makanya kalau tidak mau ya tetap bisa dia. Cuma polisi akan membela dirinya dari fungsinya untuk menyediakan itu. Jadi dia punya catatan. Bahwa dia juga tidak disalahkan oleh secara administratif oleh pimpinannya. Secara hukum dia juga sudah menyediakan tapi tersangka tidak mau. Nah, itu makanya ditulis. Bisa. Oke. Boleh saja. Silahkan kalau ada yang lainnya. Banyak sebenarnya, ini banyak juga yang bertanya gitu di ya? kolom chat juga. Ini Pak Hadi Rusli juga ini tadi menuliskan pertanyaannya lewat chat. Mohon izin bertanya Bapak, Amrozi sekitar tahun 1999 melakukan pengeboman di Bali. Dituntut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang terorisme. Bagaimana jika dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP? Saya tidak baca dakwaannya. Istilah terorisme harus kita bedakan. Terorisme menurut undang-undang. Kan tadi undang-undang anti terorisme itu kan tahun berapa tadi ya undang-undang itu? Saya tadi membuka. 2003, Pak. Ah, Nomor 2003. 16 tahun. Oke, betul. Ya, betul. Tadi kan saya beri contoh tadi ya, yang di atas tadi. Nah, ini tahun 2003. Kemudian ada, itu kan masih berupa perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diundangkan, disahkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008. Pada saat itu terorisme belum menjadi istilah hukum seperti sekarang ini. Nah, gitu. Jadi mungkin jangan mengacaukan, kita tidak melihat dakwaannya melakukan tidak pidana apa. Meskipun bahasa di luar, bahasa di media itu adalah terorisme. Kan gitu. Sama dengan pencucian uang. Sebelum ada undang-undang pencucian uang, istilah pencucian uang itu juga sudah dikenal di seluruh dunia. Ya, tetapi kita perlu lihat dakwaannya dulu, dia didakwa melakukan tindak pidana apa. Ya, kalau dia tidak melakukan terorisme, tahun berapa? Dia kayaknya disidang sampai tahun 2005 kalau tidak salah. Misalnya perbuatan ada suara apa ya? Nah, sudah, Pak. Jadi saya ulangi sekali lagi, sudah barang tentu
KUHP pada masa itu tidak mengenal terorisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Jadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu tidak bisa berlaku surut, sudah barang tentu. Tapi setelah tahun 2003, terorisme setelah tahun 2003 ya sudah barang tentu bisa. Itu. Nah, saya kira pada waktu Amrozi itu tahun 99, kalaulah itu betul tahun 99 ya, itu terorisme masih menjadi istilah hukum. Saya kira itu. Jadi kalau dihubungkan dengan pasal 1 nggak bisa, karena memang belum ada itu, kan nggak ada aturannya, aturannya baru keluar 2003 ya. Kecuali dia diputus tahun 2005 menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, nah itu baru bisa didiskusikan. Apakah dia bisa dikenai Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, meskipun dia diputus tahun 2005 atau tidak. Tapi menurut teori sudah barang tentu, kalau perbuatannya dilakukan sebelum undang-undang ini diundangkan, ya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 nggak bisa diterapkan. Kan begitu, karena hukum tidak berlaku surut, kan begitu. Gitu Bu Septiana. Siap. Masih banyak pertanyaan, Bapak, bagaimana? Kayaknya sampai jam 11 ini ya. Iya. Ini masih ada waktu sekitar 15. Iya, saya teruskan dulu. Siap. Ya. Jadi seperti tadi, jadi kita masuk kepada bantuan hukum. Jadi setelah ketika orang itu sudah mulai diproses oleh polisi, maka disitulah advokat itu dibutuhkan. Nah, kita masuk kategori apa? Nah ini, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ini pasal 54 KUHP. Jadi bantuan Pak Hadi. Halo, Bapak? Suaranya hilang, Pak. Sepertinya suara Pak Hadi kok koneksinya hilang ini. Putus. Baik, sepertinya koneksinya Pak Hadi sedang bermasalah. Kita tunggu sebentar ya. Halo, saya Baik, sudah masuk, Pak. Tadi putus ya. Iya, NJ, monggo, Pak. Iya. Saya teruskan. Jadi menurut pasal 56, pejabat pada semua tingkatan, maksudnya penyidik, penuntut umum atau hakim yang memeriksa sidang pengadilan, itu harus menunjuk penasihat hukum atau advokat bagi terdakwa yang diancam pidana mati, ya sudah barang tentu, atau ancaman pidana 5 tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu. Jadi ada hak, ada kewajiban. Jadi bantuan hukum itu adalah hak bagi tersangka atau terdakwa kalau sudah diperiksa di sidang pengadilan. Dan hakim kalau di sidang pengadilan, penuntut umum atau penyidik di kepolisian punya kewajiban. Nah, punya kewajiban.
untuk menunjuk, anggap saja karena dia tidak mampu atau dia tidak punya. Nah, yang ditanyakan tadi kan yang tidak mau, gitu. Itu. Bahkan ada surat edaran dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sejak tahun 1994 disebutkan bahwa jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus, misalnya korupsi, wajib menunjuk penasihat hukum atau advokat. Ini sebagai implementasi dijunjung tingginya hak asasi manusia. Jadi kalau tidak mau ya tidak apa-apa, karena hak asasi itu kan haknya seseorang. Jadi tidak apa-apa, tidak didampingi. Nah, kita masuk sebagai advokat itu bisa legal aid. Kalau ditunjuk oleh pengadilan, tidak tahu di pengadilan itu ada posbakum juga ya. Tidak tahu kalau di Surabaya itu maksudnya efektif atau enggak gitu ya. Nah, di situ ada, itu namanya kalau dalam bahasa Inggris legal aid. Kalau yang berbayar, maksudnya jasa hukumnya itu betul-betul dihargai, itu di samping juga dia menjalankan fungsi sosial sebagai penasihat hukum yang gratis gitu, legal assistant. Kalau legal service itu beda lagi, lain lagi. Dia mengatasi kesenjangan atau diskriminasi karena posisi yang tidak sama. Gitu. Nah, makanya yang saya katakan tadi, bantuan hukum itu akan diatur ulang melalui perubahan undang-undang bantuan hukum, sehingga yang sekarang itu masih problematis, mungkin ke depan akan lebih baik, sehingga negara menyediakan dana untuk membiayai orang-orang terutama yang tidak mampu, tapi itu masih direncanakan oleh Kumham. Sebentar. Besar. Ini sampai jam berapa Mbak Septiana? Jam 11 ya? Bu Septiana Prameswari. Halo? Halo? Bisa didengar? Pak Ari? Iya. Bisa. Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa ya nanti ya? Halo? Iya, Bapak. Jam 11, Pak. Jam 11 ya. Kurang berapa menit lagi ini? 8 menit, Pak. 8 menit ya. Ya, saya coba selesaikan secepatnya. Disitulah kita butuh, nanti mungkin juga sudah akan didiskusikan, ada yang mungkin sama membahasnya, karena kemungkinan memang tidak tersampai semuanya. Surat kuasa. Jadi disitulah ketika kita ditunjuk untuk mendampingi atau karena memang kehendak tersangka atau terdakwa untuk mendampingi dia, disitulah kita butuh surat kuasa. Jadi surat kuasa ini penting, itu diatur dalam KUH Perdata. Jadi satu persetujuan untuk memberikan kewenangan, jadi kepada advokat untuk melaksanakan sesuatu yang dikehendaki oleh pemberi kuasa. Dalam praktek ada umum, ada surat kuasa khusus, ada substitusi. Meskipun dalam KUH Perdata pasal 1793 itu enggak menyebut secara khusus, tetapi dalam praktek disebut surat kuasa khusus. Nah, khusus itu sebenarnya artinya apa? Surat kuasa khusus, misalnya khusus penyidikan. Surat kuasa khusus untuk penyidikan, mendampingi klien kita
dalam proses penyidikan. Itu bukan soal rinci, kebanci. Padahal secara konseptual, yang disebut surat kuasa khusus itu menyebut kewenangan-kewenangan tertentu. Kewenangan tertentu. Jadi bukan soal rincinya, tapi kewenangan apa saja yang diberikan pada advokat, pada penasihat hukum untuk kepentingan pemberi kuasa. Nah, itu makna secara konseptual dari pasal 1975 KUH Perdata. Sehingga tapi kesalahan itu banyak orang menganggap bahwa kalau tidak rinci dianggap sebagai kuasa umum. Bukan sebenarnya, secara konseptual enggak begitu. Tindakan tertentunya. Misalnya menandatangani. Nah, kalau memang menandatangani surat-surat yang dimaksud oleh pemberi kuasa, ya bukan soal rincinya, yaitu soal tindakan yang khusus. Menerima, membayar misalnya. Nah, ini surat kuasa penyidikan contohnya saja. Nah, pada waktu tingkat penyidikan saja sebagai advokat, kita perlu belajar tidak hanya surat kuasa khusus tadi, kita perlu juga mendalami tentang surat permohonan penangguhan penahanan. Jadi kemungkinan klien kita mintakan ke penyidik untuk ditangguhkan. Atau pengalian jenis penahanan. Dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota. Maksudnya karena kita advokat, kita praktisi, kita pelajari. Kemudian jaminan. Jadi untuk menguatkan, itu perlu diberikan jaminan. Meskipun jaminan itu tidak harus ada. Gitu ya. Jaminan untuk penangguhan penahanan. Atau jaminan untuk pengalian jenis penahanan. Atau mungkin juga kita seorang advokat juga harus siap surat peminjaman atau pinjam pakai barang bukti. Misalnya motor, mungkin pada waktu polisi melakukan penyidikan, bahkan penangkapan atau penahanan disertai motornya misalnya, motor seseorang atau mobil seseorang ikut disita. Padahal motor atau mobil itu penting untuk bekerja orang tuanya, pada waktu itu dipakai anaknya misalnya, tapi ikut disita oleh polisi. Padahal orang tuanya kalau tidak ada motor atau mobil itu sulitlah bekerja karena tempatnya jauh atau bagaimana. Maka perlu dipinjam. Ya sudah tentu dipinjam itu permohonan gitu ya. Ya terserah polisinya dikabulkan atau tidak. Paling tidak kita tahu bahwa sebagai advokat pada tahap awal saja penyidikan banyak hal yang sebenarnya bisa terjadi. Bisa dilakukan untuk kepentingan klien kita. Paling terakhir ini contoh aja surat permohonan penangguhan penahanan. Gitu ya. Ini alasannya melakukan penangguhan penahanan. Nah, baru yang paling terakhir kita dipanggil sidang juga membuat surat kuasa khusus lagi, tapi tidak bisa saya beri contoh sini karena tadi sudah disebutkan khusus itu jadi menyebut tindakan tertentu. Jadi tapi di pengadilan biasanya kita harus membuat surat kuasa baru lagi khusus untuk persidangan. Nah, ini proses-prosesnya nanti mungkin akan diterangkan. Jadi alur persidangan ini coba saya gambarkan beserta hari-harinya. Jaksa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, gitu ya, melalui Panitera Muda Pidana. Panitera Muda Pidana sudah barang tentu memberi tanda terima, kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran dan kemudian sekretaris memeriksa berkas perkara. Nah, kemudian itu berlangsung dalam 2 hari. Ya soal prakteknya 3 hari atau 4 hari ya kita tidak tahu. Ya masing-masing punya, ya bisa jadi
sekretarisnya harus memeriksa banyak begitu ya, nggak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Dari panitera atau sekretaris itu disampaikan pada ketua PN datanya, ketua PN menunjuk majelis hakim dalam jangka waktu 3 hari kerja. Kemudian menunjuk panitera pengganti juga 3 hari, kemudian memberikan berkas perkara kepada ketua majelis yang telah ditunjuk 1 hari petugas pendaftaran. Nah, ketua majelis memeriksa berkas perkara dan seterusnya. Kemudian juga hakim anggota, panitera pengganti, kemudian dibuat jadwal sidang dan diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan juga para pihak. Itu prosesnya saja. Hanya gambar ini untuk mempermudah memahami, nanti dibaca sendiri. Itu ya. Jadi ini prosesnya. Jadi paling terakhir ini, jadi ada proses pembacaan dakwaan, kemudian eksepsi. Nah, eksepsi itu diputus, itu namanya putusan sela. Baru pemeriksaan alat bukti, saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, tahap 2. Baru tahap 3 ini sudah mulai berakhir, tuntutan, rekuisitor jaksa. Nah, waktunya sudah habis, Pak. Oke, ya. Saya kira itu nanti dibaca sendiri. Gambar-gambar ini saya kira dibuat mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih banyak Pak Hari Perwadi atas pemaparan Terima kasih, Pak. tentang acara Terima pidana. kasih. Kang Hari, Kang Har. Dulu ya. Makasih Mbak Septi. Makasih Mbak Septi. Ya. Kang Hari. Kang Hari. Bisa dengar suara saya, Kang? Gimana, Pak? Makasih ya. Saya yang matur nuwun. Bisa. Oke, makasih. Lama makasih. Lupa ini. Saya ya. sama-sama. Oke, assalamualaikum. Yes. Tetap sehat, salam untuk keluarga. Ya, terima kasih, Pak. Ya, nggih. Pamit dulu ya. Amin. Matur nuwun Pak Hari atas pemaparannya. Untuk para peserta PKPA harap mengisi link presensi, yang belum mengisi baru menunggu pembicara. Mungkin apa sudah datang, Mas? Saya selaku moderator pada sesi pertama, saya mohon undur diri, saya mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat terbaca. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada pembicara yang sesi berikutnya. Saya selaku moderator mohon izin pamit. Saya serahkan ke moderator berikutnya. Selamat PKPA. Semangat. Terima kasih Kak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septi.